Ketemu lagi di Hot Room. Kami bertanya kepada Bapak Brigjen Ahmad Ramadan, Karopenas Divisi Humas Mabes Polri. Pertanyaannya adalah, apa sebenarnya inti laporan dari korban dan sudah berapa banyak masyarakat yang korban dan berapa kerugian? Baik Bang Hotman, jadi saat ini ada 2 kasus ya yang ditangani oleh direktorat yang berbeda. Ya. Yang pertama laporan Bang Maru sendiri, Beliau ya, terhadap saudara Ika. Indra Ken. Indra Ken ya. Jadi yang bersangkutan saat ini sudah ditahan. Sudah ditahan. Oleh penanganan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Eksus. Eksus. Ya, dengan sangkaan selain Undang-Undang ITE, juga pasal KUHP penipuan, dan juga kita lapis dengan TPPU. TPPU. Undang-Undang ITE sepertinya katanya ada mengarah ke perjudian, benar? Ada perjudian online, tapi juga kita penyebaran berita bohong. Pasal 28 ya? Pasal 28 dan 27. Kenapa? Karena memang apa yang dia sampaikan itu jelas benar-benar tidak benar atau hoax. Tidak benarnya itu di mana? Jadi ini saya mencontohkan, dia memperkenalkan, memperlihatkan, bahkan mengajarkan cara untuk meraup untung. Meraup untung. Salah satu penyebaran bohong, dia juga membuat demo. Yang mana demo ini seolah-olah dia untung di dalam presentasi gitu ya? Nah, padahal itu demo. Oke, hanya fiktif gitu? Fiktif. Ya. Nah ini dilakukan selain oleh saudara tersangka Ika juga DS. Ya. Cuma yang DS ini penanganannya di Direktorat Siber dan baru tadi malam dilakukan penahanan. Sudah ditahan, berarti baru 2 orang yang ditahan? 2 orang, tentu kita masih mendalami apakah ada afiliator lain ataupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus ini. Bohongnya itu di mana? Apa benar tidak ada kantor pusatnya atau memang murni itu di Indonesia pelakunya? Salah satunya meyakinkan bahwa binary option binomo ini adalah legal. Nah itu meyakinkan. Meyakinkan, padahal? Padahal ilegal. Tentunya dengan kondisi saudara Ika sendiri, dia memamerkan dan meyakinkan dengan katakanlah kondisi dia kaya raya, untung gitu loh. Dan ini hasil dari bermain ini. Dia pamerin mobil seperti mobil Hotman Paris begitu kan? Oke, terus? Jadi inilah yang membuat teman-teman semua, wah mau juga mereka seperti Ika jadi itu. tergoda lah? Tergoda. Oke, tadi Bapepti mengatakan telah memblokir begitu banyak domain dari trading ini. Apa dari Mabes juga punya akses untuk memblokir dan sudah dilakukan belum? Tentu kita berkoordinasi. Ada Satgas Waspada Investasi. Yang dari OJK? Ya, tentu kita untuk melakukan memblokir, kita berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo. Dan setiap ada yang seperti bentuknya hampir sama dengan binary option ini, selalu dilakukan. Dari Mabes sendiri sudah pernah memblokir atau Bapepti yang memblokir? Kewenangannya ada di Kementerian Kominfo. Begitu. Tentu atas permintaan penyidik. Oke, sampai hari ini pelaku utama di Indonesia yang menonjol baru Indra Ken sama DS tadi? Ada kasus edisi cash sebelumnya ada. Jadi tindak pidana menggunakan dunia maya ini bukan hanya baru 2 ini, tapi tahun-tahun sebelumnya sudah ada. Apakah itu penipuan online, kemudian judi online. Jadi kalau beberapa bulan yang lalu penipuan online banyak sekali yang telah kita lakukan, hampir serupa seperti ini. Tapi ada juga pinjaman online gitu. Nah ini yang kita lakukan Bang Hotman. Terima kasih. Pak Fuad Jaki, segitu banyak kasus investasi bodong, sudah banyak korban. Kok kenapa masyarakat masih mau terbujuk rayu? Apa penyebabnya? Jadi kalau melihat kondisi seperti sekarang ini sebenarnya lebih kepada minimnya literasi tentang keuangan. Jadi pemahaman orang tentang bagaimana cara mendapatkan uang, bagaimana cara melipat gandakan uang, tentu saja dengan cara yang benar gitu ya. Nah ini masih minim. Terlebih lagi orang-orang di Indonesia ini gitu ya, gampang banget gitu. Kalau misalkan kita melihat sosok yang, tiba-tiba
bisa dalam waktu singkat tiba-tiba bisa jadi kaya raya. Ya. Mendadak orang jadi kepancing. Oh begitu. Belum lagi disenggol dari sisi yang jauh lebih religius. Misalkan contoh, mereka hampir tiap hari bagi-bagi giveaway. Bagi-bagi uang. Terus kemudian Anda punya kebutuhan apa? Oh, biaya listrik. Dibayarin beneran listrik gitu ya. Dan itu dilakukan di sosial media para afiliator itu gitu ya. Dan tentu saja ini membuat kalau kita bicara tentang ego manusia gitu ya, melihat bahwa itu menjadi satu sosok yang layak untuk kita ikutin. Sudah kaya dalam waktu singkat, terus kemudian punya visi untuk beramal pula. Nah, kaya dalam waktu singkat. Saya kaya sesudah 36 tahun. Makanya saya punya Lamborghini. Jadi apa saja yang harus dilakukan oleh masyarakat agar tidak tertipu oleh investasi bodong? Apa formula yang harus diperiksa dulu? Sebenarnya kalau kita mau memutuskan untuk investasi, itu jangan dilihat dulu lah. Maksudnya jangan dilihat bahwa ini bakal memberikan keuntungan berapa. Tapi lebih kepada apakah ada otoritas dari negara kita ini gitu ya yang mengawasi dan memberikan izin. Ini adalah poin yang paling penting. Tentu saja yang kedua, jadi selain kita telusuri, ini kan kalau kita bicara adalah seleksi yang pertama. Seleksi yang kedua adalah kita lihat dulu profil resiko kita seperti apa. Kalau misalkan ternyata kita itu profil resikonya adalah konservatif, suka yang aman-aman saja gitu ya. Terus kemudian kita melihat ada orang bisa menghasilkan kaya dalam waktu singkat gitu ya. Harusnya jangan tergiur. Kalau bisa menghasilkan kaya singkat, berarti kan bisa miskin singkat. Harusnya jangan tergiur. Pak Fauzi dari DPR, setelah mengetahui kasus investasi bodong binomo ini, apa yang DPR telah lakukan, Pak? Pertama, kalau gini Pak Hukman, kalau Bapepti itu Undang-Undang nomor 7 dan Undang-Undang nomor 10 itu hanya untuk komoditas berjangka dan komoditas. Komoditas berjangka dan perdagangan. Kalau di OJK, totalitasnya itu dia kepada pinjaman. Nah, sekarang ini apa yang disampaikan oleh Pak Wisnu ini lebih kepada perdagangan komoditas dan perdagangan emas. Nah, itu otoritasnya ada di Bapepti. Kalau dia pinjaman online, itu ada otoritasnya di OJK. Dan di OJK tadi Pak Ahmad sudah menjelaskan dari polisi bahwa itu ada SWI, Satgas Waspada Investasi. Pertanyaannya ini binomo ini masuk mana? Masuk OJK atau masuk Bapepti? Dia lebih kepada Bapepti. Lebih ke perdagangan, komoditas, dan berjangka. Lebih ke Bapepti. Nah, izinnya di Bapepti. Nah, sekarang ini Bang Hotman gitu loh, dengan investasi bodong dan zong ini, saya sepakat tadi intinya ini diperkuat di Bapepti yang dilakukan oleh Pak Wisnu. Ada Undang-Undang nomor 10 dan Undang-Undang nomor 17, kalau kripto itu Bang, sudah ada legalitasnya. Ada 229 jenis kripto yang boleh diperdagangkan di Indonesia. Kedua, kalau fintech dan pinjol itu kurang lebih ada 76 yang legal Bang. Nah sekarang ini banyak yang ilegal apa yang disampaikan Pak Wisnu tadi. Dan masyarakat kita tergiur dengan instan. Bagaimana misalnya figurnya Indra yang memamerkan kekayaan, memanipulasi bagaimana untung yang cepat gitu loh. Tidak ada literasi yang jelas gitu loh. Dan sesuatu yang instan itu tidak baik untuk apa yang sudah DPR lakukan setelah kasus ini meledak? Kita Bang khusus ke perdagangan, kita berkoordinasi dengan Bapepti, khususnya ke SWI, kita sudah menutup, OJK sudah menutup 3.621 pinjaman online. Dan Bapepti juga sudah menutup sebenarnya Bimomo, robot trading itu sudah dilakukan penutupan. Tapi mereka ini, Bang Hotman, selalu mengelabui dengan berbagai macam cara. Salah satunya namanya dirubah-rubah terus. Dan kami menyarankan kepada masyarakat untuk legalitas kripto maupun pinjol itu harus ada benar-benar izin dari OJK atau Bapepti. Kalau dia perdagangan dan komoditas itu wilayahnya Bapepti. Kalau dia fintech dan pinjol itu wilayahnya adalah OJK. Nah, dia harus mendapat legalitas dan stempel, Bang. Nah, literasinya itu yang paling penting. Ketika dia mendapat stempel OJK, dia mendapat stempel dari Bapepti, baru kita boleh melakukan transaksi. Dan ingat, Bang, transaksi yang menjanjikan keuntungan flat itu pasti ilegal. Seperti di Momo, naik turun. Apa kata Bapak, transaksi yang menjanjikan keuntungan besar pasti ilegal atau gimana?
Ya, transaksi yang menjanjikan keuntungan flat, Bang. Flat itu misalnya 10%, 20%, 15%, itu kan flat, Bang. Ya. Dalam suatu komoditas perdagangan dan berjangka itu nggak ada. Di pinjol dan fintech pun nggak ada. Dan itu indikasinya ilegal. Jadi kalau dia mengatakan flat. Kalau ada janji keuntungan yang bersifat flat, artinya bersifat flat ya, bulat gitu kan? Flat. Flat gitu, Bang. Ya, nah, flat seperti gitu. Bimomo tuh naik turun gitu loh, Bang. 100%, 80% gitu loh. Itu menurut Bapak itu adalah ciri khas dari suatu ilegal gitu? Itu cara-cara ilegal. Kalau dia mengikuti bursa berjangka, Bang, saham, dolar, harga emas, harga berlian seperti itu, dia kan naik turun, Bang, situasinya. Nah, tidak ada yang flat. Nah, kadang-kadang afiliator itu menjanjikan yang flat. Robot trading 20%, 15% per bulan. Itu adalah indikasi ilegal. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Kita istirahat dulu. Kembali setelah berikut ini.